Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebeam di sini. Nah, karena One Piece lagi libur dan supaya konten di Icebeam makin bervariasi, di video kali ini gue akan bahas dan analisis SBS terbaru yaitu SBS 110. Nah, beberapa hal menarik yang ada di SBS kali ini adalah: pertama, terungkapnya masa lalu Fujitora dan juga Ryokugyu. Apakah Fujitora memiliki hubungan dengan Ryuma? Hingga terungkapnya orang yang memberi makan Luffy ketika di Egghead. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Info pertama yang diungkap melalui SBS 110 adalah bentuk dari Yamato Beast Form dan Human Beast Form ketika dia masih kecil. Di sini kalau kalian perhatiin, ketika masih kecil wujud Zoan Yamato sudah memiliki asap di sekitar pundaknya. Nah, artinya kita bisa berasumsi bahwa kekuatan buah iblis Yamato sejauh ini belum awaken, karena cukup mustahil jika Yamato sudah awaken ketika dia masih kecil. Hal ini jadi membantah beberapa asumsi para fans yang mengira Yamato sudah awaken karena memiliki asap di sekitar pundaknya yang mirip seperti Luffy. Oke, lanjut ke info berikutnya mengenai istilah pada siku lengan panjang yang menurut gua nggak terlalu penting. Sebagai pengingat, suku lengan panjang diketahui memiliki dua siku yang dekat dengan bahu dan siku yang dekat dengan tangan. Nah, pada SBS kali ini Oda menjelaskan bahwa siku-siku tersebut memiliki istilahnya sendiri. Siku yang lebih dekat dengan bahu disebut Koihiji atau siku kekasih, sedangkan siku yang lebih dekat dengan tangan disebut Tomohiji atau siku sahabat. Nah, jadi intinya Oda di sini memberikan semacam simbolis hubungan melalui siku-suku lengan panjang. Semakin dekat ke bahu berarti makin dekat secara emosional. Makin dekat ke tangan berarti hubungannya sebatas pertemanan saja. Ya, jujur emang gak begitu penting. Oke, lanjut ke salah satu info paling penting di SBS kali ini, yaitu Oda sepertinya mengisyaratkan secara halus bahwa Kizaru adalah orang yang memberi makanan kepada Luffy pada chapter 1103. Pada SBS ini Oda menjelaskan, pada saat Luffy berteriak meminta makanan, di dekatnya ada Sanji dan Franky. Mungkin salah satu dari mereka mendengar teriakannya. Nah, tapi Oda ngasih info tambahan bahwa selain mereka ada Kizaru dan Sentomaru juga. Oda di sini menjelaskan karena tidak ada yang bisa melihat kejadian itu, mungkin aksi tersebut dilakukan dengan kecepatan cahaya. Nah, karena Kizaru adalah orang yang memiliki kekuatan cahaya, jadi kemungkinan besar Kizaru adalah orang yang melakukannya. Momen ini makin memperkuat analisis gua terhadap Kizaru yang mungkin setelah Egghead, Kizaru akan menemukan prinsip keadilan yang baru, bukan lagi unclear justice. Apakah Kizaru akan membelot dari pemerintah dunia seperti Kuzan? Yang penasaran soal analisisnya bisa cek video gue yang ini ya. Oke, lanjut ke informasi lainnya mengenai Sword. Pada SBS ini ada beberapa hal baru mengenai Sword yang terungkap, dari mulai umur dan tinggi dari masing-masing anggota Sword yang bisa kalian pause di sini. Selain itu, kita juga dijelaskan hubungan antara Drake dan Kujaku serta asal-usul Prince Grus. Nah, pada SBS kali ini terungkap bahwa Kujaku dan Prince Grus adalah junior dari Drake dan umurnya sedikit lebih muda. Nah, walaupun begitu, karena kedekatan mereka bertingkah atau berinteraksi seolah-olah mereka berasal dari generasi yang sama. Lanjut, selain itu Oda juga menjelaskan bahwa Prince Grus bukanlah seorang bangsawan atau pangeran dari kerajaan tertentu. Grus memiliki julukan Prince atau pangeran hanya karena dia orang kaya. Oke, lanjut ke info lainnya yang bisa dibilang gak begitu penting, yaitu bagaimana wujud Jinbe ketika berumur 60 dan 80 tahun. Di sini Oda menggambar dua versi. Versi atas adalah versi yang benar di universe One Piece sekarang, sedangkan yang bawah versi salahnya yaitu di alternate universe. Versi bawah ini adalah versi Jinbe yang jahat, di mana dia sangat membenci manusia. Oke, lanjut ke informasi yang menurut gua lucu banget. Jadi awalnya ada pembaca bernama Yuma bertanya, kenapa pakaian dan sandal Luffy ikut membesar ketika menggunakan teknik Gomu Gomu no Giant? Nah, Oda dengan sangat lucu menjawab, jika tidak ikut membesar otomatis
otomatis pakaiannya akan robek dan itunya Luffy bisa kelihatan kemana-mana. Oke, lanjut ke info yang menurut gua menarik banget, yaitu terungkapnya asal-usul jas milik Gorosei. Di sini Oda menjelaskan bahwa jas atau pakaian milik Gorosei berasal dari kerajaan Nagagutsu di East Blue. Kerajaan ini disebut kerajaan sepatu panjang. Nah, di kerajaan tersebut terdapat merek fashion kelas atas bernama Nyornyo Nyarmani. Fun fact, raja dari kerajaan Nagagutsu yaitu Raja Furari pernah muncul di Levely. Selain itu, kerajaan Nagagutsu yang artinya sepatu panjang juga terinspirasi dari negara Italia yang berbentuk sepatu. Nah, lalu merek Nyornyo Nyarmani adalah plesetan dari brand Italia bernama Giorgio Armani. Oke, lanjut, pada SBS kali ini kita juga dapat informasi mengenai kekuatan dan buah iblis dari para Vice Admiral yang datang ke Egghead. Dari mulai Pomsky yang memiliki kekuatan buah iblis Rako Rakonomi yang membuatnya bisa berubah menjadi manusia berang-berang. Lalu ada Doll yang memiliki gaya bertarung Souro, Tosa yang bisa menggigit dengan tangannya, Urban yang memiliki kekuatan buah iblis Sutsunomi yang membuatnya bisa berubah menjadi manusia meriam, Bluegrass yang memiliki kekuatan buah iblis Nomi. Dengan buah iblis ini, Bluegrass bisa berubah menjadi manusia pilot dan mengendarai apapun yang ditungganginya. Nah, selain itu diketahui dia juga merupakan kakak dari Suru. Lanjut, ada Hound yang memiliki buah iblis Inu-Nomi model Hound yang bisa bikin dia berubah menjadi wujud anjing Hound. Lanjut, ada Red King yang bisa memukul dengan buku jari kanan yang digerakkan oleh mesin uap. Lalu terakhir ada Guillotine yang bisa mengubah kepalanya menjadi bumerang. Oke, terakhir pada SBS kali ini kita diberikan informasi mengenai masa lalu dari Fujitora dan juga Ryokugyu. Kita mulai dari Fujitora dulu ya. Nah, karena di dunia One Piece ada yang namanya sistem draft militer dunia, yaitu di mana ada orang-orang yang direkrut ke angkatan laut untuk melayani negara-negara yang beraliansi dengan pemerintah dunia dalam hal pertahanan. Nah, singkat cerita, Issho atau Fujitora dibeli atau direkrut oleh pemerintah dunia setelah dirinya bangkrut karena judi di Pulau Souja di West Blue. Nah, jadi gampangnya pemerintah dunia itu nebus Fujitora dari perusahaan judi tersebut dan memaksanya untuk menjadi angkatan laut. Diketahui jauh sebelum itu, ketika masih tinggal di Grand Line, Fujitora pernah menjabat sebagai kepala pengawal di sebuah negara kriminal bernama Aoi. Jadi bisa dibilang Fujitora pernah jadi orang jahat juga sebelum akhirnya bergabung dengan angkatan laut. Nah, sedangkan untuk Ryokugyu, dia dulunya adalah seorang polisi di kerajaan Taya di South Blue. Dia sempat dipenjara karena melakukan kejahatan yang berhubungan dengan wanita. Nah, tapi karena terkenal sangat kuat dan punya reputasi luar biasa, Ryokugyu diajak bergabung ke angkatan laut dan dipromosikan menjadi admiral. Nah, oh ya, selain itu kita juga dikasih gambaran bagaimana Ryokugyu dan Fujitora ketika masih kecil. Kalau kalian perhatiin, pakaian Fujitora mirip banget dengan Ryuma. Apakah mungkin mereka punya hubungan? Nah, itu dia beberapa informasi terbaru yang kita dapatkan dari SBS 110. Nah, coba komen dong, apakah menurut kalian Fujitora punya hubungan dengan Ryuma atau Wano? Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.